Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Di sini kami dari kelompok 5 terdiri dari 5 orang. Yang pertama, Sefiati Nurwahida. Yang kedua, Sifatur Rohma Agustina. Yang ketiga, saya sendiri, Yuwana Sofyarini. Yang keempat, Yulia Prasetya Sugiyarti. Dan yang kelima, Yunita Afni Nurlaili. Terkait dengan UBD sebagai kerangka kerja kurikulum, di sini kami mengambil mata pelajaran Pancasila fase B pada kelas 4. Pada tahap 1, yakni hasil yang diinginkan, kami menetapkan 3 tujuan. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk kerjasama dalam keberagaman di lingkungan sekolah dan rumah. Yang kedua, peserta didik dapat memisahkan bentuk kerjasama dan keberagaman di lingkungan sekolah dan rumah. Yang ketiga, peserta didik dapat menunjukkan bentuk kerjasama dalam keberagaman yang ada di lingkungan sekolah dan rumah. Yang kedua, untuk pemahamannya, poin 1, apa ide-ide besarnya? Yang pertama yakni pengertian kerjasama. Yang kedua, bentuk kerjasama di lingkungan sekolah dan rumah. Untuk poin 2, pemahaman spesifik tentang mereka yang diinginkan, yakni melakukan kerjasama di lingkungan sekolah dan rumah. Untuk poin ketiga, kesalahpahaman apa yang dapat diprediksi, yakni perbedaan kerjasama di lingkungan sekolah dan rumah, dan kerjasama yang baik serta yang tidak baik. Untuk pertanyaan pentingnya, yang pertama, apakah boleh bekerja sama ketika ujian? Dan untuk pertanyaan yang kedua, ketika ujian, apakah boleh kita melakukan open book atau membuka buku? Yang ketiga, kerjasama apa yang sudah kamu lakukan saat berada di lingkungan sekolah dan lingkungan rumah? Pada tahap ini, siswa akan mengetahui bahwa peserta didik dapat mengetahui bentuk kerjasama di lingkungan sekolah dan rumah, sehingga peserta didik dapat melakukan bentuk-bentuk kerjasama di lingkungan sekolah dan lingkungan rumah. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu yang kedua tahap 2, yaitu menilai bukti penilaian. Yang tugas kinerja yaitu melalui tugas kinerja otentik apa siswa akan mendemonstrasikan pemahaman yang diinginkan. Siswa dibentuk dalam suatu kelompok, guru membagikan LKPD dan guru meminta siswa untuk mengamati dan mengerjakan LKPD bersama kelompok lalu mempresentasikan hasil diskusinya. Yang kedua yaitu dengan kriteria apa kinerja pemahaman akan dinilai. Yang pertama yaitu dengan tanggung jawab, dan yang kedua yaitu kerjasama. Bukti lainnya yaitu melalui bukti lain apa, misalnya kuis, tes, petunjuk akademik, observasi, pekerjaan rumah, jurnal. Siswa akan menunjukkan pencapaian hasil yang diinginkan, yaitu melalui observasi dan tes tulis. Dan yang kedua yaitu bagaimana siswa merefleksikan dan menilai sendiri pembelajaran mereka, yaitu dengan cara setelah mempresentasikan hasil diskusi dari beberapa kelompok, siswa dapat mengetahui benar dan salah dari hasil diskusi mereka. Selanjutnya yaitu siswa akan tahu, peserta didik mengetahui bentuk kerjasama di lingkungan sekolah dan rumah, sehingga peserta didik dapat melakukan bentuk kerjasama di lingkungan sekolah dan rumah. Selanjutnya yaitu tahap ketiga, rencana pembelajaran. Kegiatan pembelajaran, pengalaman belajar, dan instruksi apa yang memungkinkan siswa mencapai hasil yang diinginkan. Bagaimana desainnya? Yang pertama yaitu W. Bantu siswa mengetahui where atau di mana unit berjalan dan what atau apa yang diharapkan. Bantu guru mengetahui where atau di mana siswa berasal atau pengetahuan sebelumnya, minatnya. Yaitu pertama, guru menyiapkan beberapa gambar tentang kerjasama. Yang kedua, what guru, apa yang dihasilkan, apa yang diharapkan. Guru mengkaitkan materi pembelajaran dengan pengalamannya dalam kehidupan sehari-hari, contoh, atau memberikan pertanyaan pemantik. Misalnya ya dari beberapa gambar yang sudah disediakan guru memberikan pertanyaan ke siswa. Sebesar contohnya pertanyaannya seperti ini, apa yang dilakukan anak pada gambar tersebut? Selanjutnya yaitu where, di mana unit itu berjalan. Selanjutnya, dari gambar yang sudah disediakan guru tersebut, guru kembali memberikan pertanyaan ke siswa. Pertanyaan pemantik, contohnya seperti, di mana dia melakukan itu? Selanjutnya yaitu hook atau mengaitkan semua siswa, dan hold atau memegang minat mereka.
yaitu dengan cara pertama, guru memastikan hal yang akan disampaikan berkaitan dengan tujuan pembelajaran dari materi tersebut. Yang kedua, hook, mengaitkan semua siswa, yaitu dengan cara guru mengaitkan pembelajaran dengan masalah yang nyata agar mempermudah siswa dalam memahami materi. Misalnya pada gambar yang sudah disajikan oleh guru, guru menanyakan seperti ini contohnya, kira-kira gambar tersebut termasuk kerjasama di mana ya? Apakah kalian pernah melakukannya? Selanjutnya itu hold, memegang minat mereka. Contohnya, guru memberikan arahan kepada peserta didik untuk menyebutkan terkait dengan hal-hal yang mereka sukai, seperti bermain bola, menyapu, memasak, menanam pohon bersama, kerja bakti. Guru bisa memberikan RKPD dengan menyantumkan gambar-gambar tersebut dan meminta siswa untuk memilih gambar mana yang pernah dilakukan dan menuliskan gambar tersebut termasuk kerjasama di mana, manfaat kerjasama dalam gambar tersebut apa manfaat dari kerjasama tersebut. Yang poin E, equip atau melengkapi siswa, bantu mereka experience, mengalami ide-ide kunci dan mengeksplorasi isu-isu. Yang pertama, memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik dengan cara melibatkan peserta didik dalam perumusan masalah agar mereka dapat berlatih menemukan solusi dari berbagai sumber. Equipnya yaitu guru memberi kesempatan bagi peserta didik untuk mencoba bermain peran tentang kerjasama, semisal contohnya seperti gotong royong, menanam pohon, dan bermain bola. Untuk yang poin experience yaitu setiap kelompok diminta untuk berdiskusi dan memikirkan ide bagaimana cara bermain peran tersebut. Untuk pemateri selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada tahap ketiga, yaitu tahap rancangan pembelajaran pada poin keempat sampai dengan ketujuh. Poin yang keempat yaitu rating dan juga revis, yaitu memberikan kesempatan untuk peserta didik dapat memikirkan kembali dan juga merevisi dari pemahaman mereka selama proses pembelajaran berlangsung. Dan poin yang kelima yaitu evaluate atau mengevaluasi selama peserta didik tersebut belajar, seperti pengumpulan data informasi mengenai capaian pembelajaran peserta didik dalam berbagai sikap, entah pada aspek kognitif, aspek afektif, dan juga aspek psikomotorik. Dan poin keenam yaitu be tailored, yaitu disesuaikan atau dipersonalisasikan dengan kebutuhan, minat, dan juga kemampuan dari peserta didik, karena peserta didik tersebut memiliki kemampuan yang berbeda antara peserta didik satu dengan peserta didik lainnya. Dan poin yang ketujuh atau poin yang terakhir yaitu be organized, yaitu terorganisasi secara maksimal keterlibatan peserta didik di awal pembelajaran sampai berkelanjutan sehingga menjadi pembelajaran yang efektif. Menurut pendapat kelompok kami, pembelajaran berdiferensiasi merupakan suatu metode pembelajaran yang disusun untuk memenuhi kebutuhan dari peserta didik tersebut. Pada perencanaan pembelajaran, pemahaman mendalam terkait dengan kesiapan belajar, minatnya, serta gaya ataupun profil dari belajar tersebut. Dan menurut kami, pembelajaran berdiferensiasi itu salah satunya menggunakan understanding by design. Menurut kelompok kami, Understanding by Design atau UBD adalah kerangka perencanaan instruksional yang menggunakan backward design. Prinsip UBD ini sendiri adalah merancang pembelajaran dengan menggunakan backward design dan tujuan yang diinginkan menggunakan konten dan bukti serta menyusun kegiatan pembelajaran melibatkan peserta didik secara intelektual. Menurut pendapat kelompok kami, tahapan dalam UBD ini adalah menetapkan tujuan pembelajaran, mengembangkan penilaian, dan merencanakan pembelajaran. UBD ini sendiri membantu guru dalam
melaksanakan pembelajaran berbasis teknologi yang membekali peserta didik untuk mengembangkan keterampilan abad ke-21. Masih di pendapat dari kelompok kami, jadi kelompok kami itu menyebutkan bahwa desain UBD itu memiliki 6 dimensi pemahaman, yakni kemampuan menjelaskan, kemampuan menafsirkan, kemampuan menerapkan, kemampuan berempati, dan juga kemampuan memiliki sudut pandang dan kesadaran. Jadi pembelajaran dengan pendekatan UBD ini sangat efektif untuk membantu siswa dalam memahami materi, serta guru akan lebih mudah dalam melaksanakan pembelajaran yang sesuai untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran secara maksimal. Selanjutnya, masih di pendapat dari kelompok kami, bahwa hasil yang diharapkan dalam kerangka UBD ini adalah memfokuskan pembelajaran pada pemahaman peserta didik. Untuk dapat meningkatkan keaktifan peserta didik, guru dapat melakukannya dengan melibatkan peserta didik secara langsung, baik secara kelompok maupun individu. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan mengenai materi ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.